Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kali ini kita akan melakukan presentasi tugas besar kami, mengenai machine learning, yang di mana saya sendiri Fawas Mursyid Mutakin dengan NIM 2023 31107 dari kelas pembelajaran mesin A, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib dengan NIM 2023 31117 dari pembelajaran mesin A juga. Jadi di sini itu kami akan membedah secara dalam bagaimana algoritma Cummins clustering ini bekerja, tidak hanya dari sisi kode pemrograman, tetapi juga pembuktian matematis di balik layar. Ya, benar sekali. Dari studi kasus yang kami angkat adalah segmentasi pasar memori komputer atau RAM. Kami ingin mengkelompokkan produk RAM berdasarkan spesifikasinya seperti kecepatan, kapasitas, dan harga untuk melihat mana yang termasuk high-end dan mana yang budget. Lalu di sini juga yang paling penting itu kami itu ingin membuktikan apakah perhitungan manual yang dikerjakan di kertas itu benar-benar valid dan akurat, enggak jika dibandingkan dengan hasil komputasi mesin menggunakan Python dari notebook. Jadi dari sini kita mulai saja. Oke, bentar. Oke, sebelumnya itu kita mulai dari data itu, kami menggunakan dataset yang dimana kita mendapatkannya itu dari Kaggle, yang dimana itu tantangan awal itu kami hadapi seperti data ini adalah masih kotor, kolom harga masih mengandung simbol dolar, dan latensi memiliki satuan waktu dengan NS. Lalu untuk secara teori itu algoritma yang kita gunakan itu adalah Cummins bekerja menggunakan jarak matematis atau Euclidean distance. Jadi mesin itu tidak bisa menghitung jarak jika datanya berupa teks. Oleh karena itu, langkah pertama adalah data cleaning. Kita mengubah semua data kualitatif ini menjadi angka numerik murni, yang dimana itu di tahap dimana kita sudah memasuki perkodingan. Jadi saya di sini akan menampilkan satu sel saja untuk dalam penerapan cleaning, yang di sini merupakan menggunakan beberapa kode yang akan dijelaskan Habib nanti. Oke, lalu untuk sebelum itu kita ada melakukan eksperimen perhitungan terlebih dahulu dalam 5 data sampel mentah, bukan mentah juga sih, 5 data sampel secara acak, yang dimana kita apa namanya, kita isolasi dengan data spesifik, namun kita sebut itu datanya itu A, B, C, D, dan E untuk dihitung secara manual. Langkah pertama itu adalah standarisasi, karena harga punya satuan ratusan atau dolar, dan latensi hanya puluhan nanodetik. Kita harus menyeimbangkannya menggunakan Z-score. Jika tidak, fitur harga akan mendominasi perhitungan dan membuat hasil seperti bias. Oke, jadi ini seperti dengan soal nomor 2 sebelumnya itu, dengan jawaban kita yang ada pertama itu persiapan data atau normalisasi, lalu atribut yang kita gunakan itu adalah speed atau megahertz, lalu capacity dengan gigabyte, latensinya nanosecond, lalu untuk price-nya itu dolar, dan ini juga tabel data yang sudah terstandarisasi atau Z-score yang kita input di Excel. Lalu untuk selanjutnya itu kita inisialisasi Centroid. Kita menentukan jumlah klasternya K dengan 2. Yang dimana klaster 1 merupakan RAM spesifikasi tinggi atau mahal, klaster 2 itu adalah RAM standar atau budget. Lalu kita pilih secara acak dua data awal sebagai pusat Centroid. Nah, yang di sini sudah tertera, lalu kita melakukan iterasi, dan di sini kita pastinya dengan perhitungan yang panjang ini pasti dengan hasil dengan klasterisasinya sudah ditentukan, yang dimana
Di sini saya melakukan intervensi strategis, saya memilih titik A dan B sebagai pusat awal atau initial centroids. Mengapa? Agar perhitungan ini deterministik dan bisa diuji ulang. Pada iterasi 1 saya menghitung jarak setiap CDE ke pusat A dan B, lalu dengan hasilnya itu data A membentuk klasternya sendiri, lalu sementara sisanya lebih mendekat ke B atau klaster kedua. Nah, yang dimana klaster 1 itu dengan spesifikasi tinggi atau mahal, dan juga untuk klaster 2 itu RAM yang sebagai standar atau budget. Oke, lalu untuk hasil akhir atau SSE, kita lanjut ke iterasi kedua. Kami menggeser titik pusat berdasarkan rata-rata anggota kelompoknya. Lalu setelah dihitung ulang, ternyata posisi anggotanya itu tidak berubah lagi. Ini disebut kondisi konvergen atau stabil. Nah, jika emang posisinya masih berubah-berubah, itu maka pasti ada perlanjutan perhitungan iterasi lagi sampai 3 sampai menyentuh titik atau kondisi konvergen atau stabil. Nah, dari perhitungan tangan ini dan hasil iterasi ini, kita menyimpulkan atau ada evaluasi model, yaitu WCSS atau SSE-nya itu, atau bisa dibilang sum of square error. Nah, evaluasi kita dapat itu yaitu jumlah kuadrat jarak setiap data ke centroid cluster-nya itu dengan hasil modelnya itu 12,2877, yang dimana dengan kesimpulan akhir dengan menggunakan perhitungan manual K-means didapatkan hasil konvergen pada iterasi kedua dengan nilai error SSE sebesar 12,2877. Lalu untuk kategorikalnya itu cluster 1 high spec berisi RAM kapasitas 64 GB dengan kecepatan tinggi, lalu cluster 2 standar itu berisi RAM kapasitas standar dengan kapasitas 8 sampai 32 GB dan harga yang lebih bervariasi. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke bagian Python, yang dimana di sini kita ada 3 output, yang dimana pertama hasil perhitungan dari 100, kita ngambil sampel 150 data acak, lalu ada 2 lagi kita di sini melakukan perhitungan yang kita lakukan tadi namun dalam kode, dan juga mengverifikasi apakah apa namanya, eee, apakah hasil perhitungan manual kita itu tepat atau tidak. Oke, jadi untuk penjelasan kali ini dilanjut oleh rekan saya yaitu Habib. Baik, untuk selanjutnya ini kita itu akan melakukan implementasi ke dalam Python Jupyter Notebook dan eksperimennya. Jadi ini tuh yang pertama itu di bagian sel 1 dan kedua ini, gunanya itu kita melakukan implementasi dalam Python itu untuk kita melihat apakah komputer ini tuh setuju atau tidak dengan hitungan manusia. Di sini, saya dan rekan saya Fawaz, kami menggunakan Jupyter Notebook itu. Di awal-awal itu ada hal teknis yang harus, diperhatikan karena kita itu di sini menggunakan Windows. Jadi, di sini saya dan rekan saya, harus mengatur konfigurasi sistem, yaitu menggunakan omp_num_trees-nya itu menjadi satu. Lalu gunanya itu tuh penting untuk mencegah memory leak agar perhitungan commit-nya stabil. Lalu di sini kita lanjut ke bagian fungsi cleaning atau di bagian sel kedua dan ketiga. Seperti yang telah rekan saya jelaskan tadi itu, data mentahnya itu tidak bisa langsung kita gunakan di dalam algoritma Jupyter Notebook. Jadi di sini saya itu membuat fungsi clean RAM data menggunakan regex. Fungsinya ini itu untuk secara otomatis itu membuang simbol mata uang, lalu menghapus satuan waktu, dan juga menghitung kapasitas memori yang formatnya awalnya 2 kali 16 GB itu dijadikan angka tunggal seperti angka 32. Lalu hasilnya itu adalah dataset bersih yang siap diolah. Lalu untuk selanjutnya itu tuh kita akan melakukan eksperimen yang pertama itu menggunakan 150 data dan scatter plot.
Jadi ini di sini tuh kita melakukan 2 eksperimen. Yang pertama itu adalah simulasi pasar nyata, lalu yang kedua itu kami itu mengambil 150 data acak dari ribuan data yang ada. Setelah tadi Fawas sudah melakukan standarisasi dan dijalankan dengan Kamiens, kita itu bisa lihat grafik scatter plot-nya. Nah, untuk yang dari visualisasi segmentasi pasar 150 data ini, di sini itu untuk titik-titiknya itu adalah produk RAM, warnanya itu menunjukkan klasternya. Di sini kita bisa lihat ada pemisahan logis kayak seperti di area kanan bawahnya itu tuh yang berarti adalah kecepatan tinggi, harganya bervariasi. Terpisah dengan di bagian kirinya itu kecepatan standar, itu tuh membuktikan kalau model Kamiens ini tuh kami berhasil melakukan segmentasinya secara otomatis menggunakan Jupyter Notebook. Lalu untuk selanjutnya itu tuh kita masuk ke bagian inti atau eksperimen kedua atau bisa disebut dengan verifikasi manual. Jadi di sini itu saya dan rekan saya membuat dataset kecil dari Python yang isinya itu sama persis dengan tabel manual Fawas tadi. Nah, di sini kami bahkan menyederhanakan angka kecepatannya menjadi 5.0, 4.0, dan seterusnya. Supaya perbandingannya itu benar-benar apple to apple. Lalu untuk poin pentingnya itu di sini tuh adalah standarisasi independen. Jadi kita itu tidak bisa mencampur 5 data ini tuh dengan 150 data yang tadi. Karena untuk nilai meannya atau nilai rata-ratanya itu pasti beda, yang akan membuat z-score-nya itu berubah. Jadi untuk 5 data tersebut ini harus dihitung secara terpisah. Lalu selanjutnya itu kita akan menjelaskan bagian menggunakan teknik expert control. Jadi di sini itu saya menggunakan teknik expert control. Di sini itu kita bisa lihat untuk bagian baris kode yang kode init sama dengan init centroids. Di sini itu kita tuh tidak memaksa komputernya itu untuk tidak memilih titik awalnya itu secara acak. Jadi di sini tuh saya dan rekan saya itu melakukan yang dimana komputer itu memulainya dari titik A dan B, seperti yang bahwa setelah melakukan hitung manual tadi, karena jika tanpa langkah ini itu hasil komputer dan hasil manual yang telah dilakukan Fawas tadi itu tidak akan pernah bisa dibandingkan. Seperti penjelasan Habib tadi, saya ada tambahan kayak untuk validasi akhirnya itu dari mana. Nah, di sini untuk validasi akhirnya itu dari perhitungan dari mesin sendiri, untuk hasilnya itu sebenarnya sama, cuman pastinya itu paling di bedanya itu di angka paling terakhirnya itu, namun bisa dibilang kalau dibulatkan hasil errornya, hasil nilai error yang dihitung dari manual dengan tangan atau dari mesin itu merupakan sama, yang dimana tervalidasi hasil Python sama persis dengan perhitungan manual kita yang gunakan, yang dimana dengan cluster finalnya itu sama persis dengan hasil pengelompokan iterasi terakhir kita atau hasil dengan kondisi konvergen, yang dimana kelas A dengan ID A, yang dimana dia dengan sendirinya di bagian cluster 1 yang di bagian high spec, dan lainnya itu mengikuti, yaitu mereka memasuki di cluster kedua yang dimana dia bagian RAM standar atau RAM budget. Oke, jadi menurut saya cukup sampai sini untuk presentasi kali ini. eh Mungkin jika memang ada salah kata atau salah penjelasan dalam rekan-rekan saya dan maupun saya sendiri, mohon dimaafkan. Jadi untuk presentasi kali ini cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.